قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. Malu kalau orang lain tahu, berhenti pada suami, berhenti pada istri, dan tidak sampai ke orang lain. Dan tidak ada yang bisa seperti itu kecuali orang-orang yang dalam rumah tangga sabar berhadapan dengan kekurangan masing-masing. Maka kalau seandainya kita tidak sabar, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi besar karena sudah terlalu sering terjadi. Padahal kesalahannya ringan, tapi karena sudah sering, sekarang terjadi, besok terjadi, minggu depan terjadi lagi. Kadang kesalahan kecil saja membuat kita marah, emosi luar biasa. Padahal kesalahan kecil doang. Contoh, bikin air kemanisan. Bikin teh terlalu manis. Udah dinasihati sekali, jangan terlalu manis. Besok kemanisan lagi, terlalu manis lagi. Jangan manis. Ternyata sudah 30 kali manis terus. Padahal kan kesalahan kecil lah itu. Kan tinggal ngambil lagi air panas, gabungin, hilangkan manisnya. Kenapa tidak ambil solusi yang itu? Kenapa harus marah gitu loh? Itu hanya kesalahan kecil. Namun kalau berhadapan dengan suami yang sabar, berhadapan dengan istri yang sabar, kesalahan kecil ini tak akan pernah dibicarakan. Kecuali kalau ada kesalahan besar baru dipanggil. Sini, ada apa ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dibicarakan. Dicarikan solusinya. Seperti Nabi SAW ada masalah besar di rumah tangga beliau. Sehingga beliau benar-benar memanggil istrinya Aisyah. Wahai Aisyah, ada apa ini wahai Aisyah? Rasul tidak marah, tapi bertanya baik-baik. Ada apa ini wahai Aisyah? Kenapa? Di kota Madinah sudah heboh, engkau berzina. Dan itu kesalahan besar. Munafikin menebarkan isu bahwa Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhum wa ardhahum, para sahabat Nabi SAW, padahal dusta. Karena kesalahan besar, Nabi harus panggil istrinya. Wahai Aisyah, apa ini? Aisyah manusia. Dia punya kesalahan-kesalahan lain kecil, namun tidak pernah terbongkar dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak pernah dibicarakan. Namun kesalahan besar ada. Menurut Rasul kesalahan besar, padahal Aisyah berlepas diri dan Aisyah suci radhiyallahu anha wa ardha, tapi dipanggil wahai Aisyah. In kunti almanti bi dzambin fatubi ila Allah wastaghfir. Kalau memang engkau terjerumus berbuat dosa, taubat dan istighfar. Karena ini kesalahan besar harus dibicarakan. Dan alhamdulillah setelah itu turun wahyu menyatakan Aisyah bebas dari tudingan itu, dan itu tudingan orang-orang munafikin, dan terikut sebagian kaum muslimin dengan berita yang beredar di tengah orang-orang munafikin itu. Dan disuruh cambuk mereka yang menebarkan isu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kesalahan kecil tidak pernah terwujud. Tak pernah dibicarakan. Seorang suami yang melihat kesalahan kecil, dia tinggal mencari solusi kecil, selesai kesalahan kecil itu. Walaupun bertahun-tahun terjadi, tidak akan pernah dia permasalahkan. Kenapa? Karena ketika seorang suami melihat istrinya punya kesalahan, dia akan melihat kebaikan istrinya yang lain yang banyak. Sehingga lupa dia kesalahan ini karena kebaikan istrinya yang lain. Yang dia ketahui. Memang istri saya kalau bikin air suka masak, suka begini, kurang pandai masak. Tapi dia rajin sholat, rajin puasa, rajin mengingatkan saya sudah tahajud belum. Dia rajin begini, dia rajin membawakan Al-Quran kepada saya suruh baca. Sehingga saya selalu terjaga sholat berjamaah karena selalu diingatkan. Bukankah itu kebaikan-kebaikan besar yang membuat kesalahan kecilnya itu hilang? Apa kesalahan kecilnya? Kurang pandai masak. Tukang masak banyak, Pak. Tuh restoran buka terus tukang masaknya banyak. Kenapa harus dipermasalahkan betul istri kurang pandai masak? Toh masak juga toh, hanya kurang pandai lah. Masak juga. Ada juga kok yang bisa dimakan enak juga masakannya, tapi tak seenak. Nah, nggak bisa dilanjutkan. Ya tak seenak sederhana mungkin ya, tak seenak selera bunda dan semacamnya. Nah,
Jadi kesalahan kecil tidak akan menjadi pemicu di rumah tangga. Beda dengan orang yang tidak sabar. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Demikian juga sebaliknya. Istri yang sabar melihat kesalahan kecil suaminya, takkan dia permasalahkan. Itu kesalahan kecil suami saya. Namun suami saya orangnya amanah. Suami saya orangnya tepat janji. Suami saya orangnya rajin sholat. Suami saya orangnya yang rajin baca Al-Quran. Itu kesalahan kecil yang gak perlu harus saya bahas. Apa kesalahan kecilnya? Ngoroknya kenceng, Ustaz. Susah saya tidur kadang-kadang. Kan kesalahan kecil yang tidak dia sengaja. Gak ada orang yang ingin ngoroknya kenceng. Akan tapi itulah yang ada pada dirinya sehingga begitu, lebih kurang. Maka fondasinya benar, bangunan yang berdiri di atasnya pun akan benar. Apa bangunan yang berdiri? Amal saleh. Istrinya salah diingatkan. Kadang-kadang istri kita gak sengaja diangkat minum pakai tangan kiri. Jangan tangan kiri, tangan kanan. Karena minum tangan kiri adalah syaitan. Yang seperti itu harus dihidupkan di rumah tangga kita. Istrinya dulu mungkin mantan pencinta metal, pencinta kuburan. Begitu lagi santai-santai, keluar tuh kata-kata kuburan tuh. Lirik-lirik kuburan tuh. Oh ya, astagfirullah, istrinya istighfar. Sebaliknya, saling mengingat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nahi munkar. Dan dengan ini akan berjalan rumah tangga yang kita idam-idamkan. Dengan cara yang seperti ini, maka apa yang kita ingin cari dengan keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu pasti akan terwujud. Jangan kita sakinah mawaddah warahmah itu hanya dalam ucapan. Ayat yang paling masyhur dalam ini adalah surat Ar-Rum ayat 21 itu, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saking masyhurnya ayat ini hampir diletakkan di setiap undangan walimah. Saking masyhurnya ayat ini. Undangan walimah selalu ada ayat ini, selalu ada ayat ini. Berarti mereka ingin suami istri ingin sakinah mawaddah warahmah. Litaskunu ilaiha, ini sakinah. Agar kalian sakinah bersama dia. Agar engkau sakinah bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta, kasih sayang, tenang, tentram, cinta, kasih sayang, bersatu menjadi satu di atas sebuah keluarga yang bahagia. Kalau memang berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka Allah akan berikan sakinah itu. Allah akan berikan mawaddah itu. Allah akan berikan rahmah itu. Namun sayang, kadang-kadang tulisan ayat tinggallah tulisan ayat. Di awal rumah tangga saja, di awal walimah saja sudah maksiat. Naam, di undangan walimahnya ayat ini dicantumkan. Naam, di acara pernikahannya ayat ini tempel di dinding. Tapi ayat tinggal ayat. Sang si istri menampakkan auratnya ditonton orang rame-rame. Sang suami pun demikian melakukan maksiat dan mereka bertertawa rame-rame di atas maksiatnya. Bagaimana mungkin Anda akan diberikan oleh Allah sakinah, diberikan oleh Allah rahmah, Allah berikan mawaddah kalau di awal rumah tangga saja sudah maksiat yang dikerjakan. Maka ini tipuan besar iblis. Di mana kita berpamingkan ayat Allah, namun kita tidak amalkan ayat Allah itu. Yang akan mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, kata para ulama, adalah orang yang mencarinya di atas ridho Allah. Orang yang mencarinya di atas ridho Allah. Tinggal 10 menit. Masih panjang ini. Kita persingkat. Kata kunci mencapai keluarga sakinah. Ada satu kata kunci pada suami, ada satu kata kunci pada istri. Wahai para suami, introspeksi diri apakah kata kunci itu ada pada dirimu atau tidak. Wahai para istri, introspeksi diri apakah kata kunci keluarga sakinah mawaddah warahmah ini ada padamu atau tidak. Kita mulai dari suami atau dari istri? Mau yang mana dulu dihajar? Mana yang paling banyak? Laki-laki apa perempuan di sini?
perempuan kita hajar yang banyak dulu. Kata kunci